Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue bakal bahas tentang combo dan tips Akali untuk yang benar-benar pemula. Gue nggak jago pakai Akali, tapi gue telah menemukan cara gimana biar bisa buat pakai Akali. Mungkin nggak jago, tapi yang penting bisa untuk pakai Akali. Dan tentunya info yang gue kasih ini bukan gue dapetin sendiri ya. Ini gue tanya dari temen, dari Discord, dan lihat di YouTube juga. Soalnya gue juga parah banget buat pakai Akali, bener-bener nggak ada bayangan sama sekali. Ngelihat combo di YouTube malah makin pusing. Jangankan buat pakai kombonya, ngehafalin urutan tombolnya aja gue nggak bisa cuy. Dan di sini gue yakin tutorial ini bakal cocok banget untuk pemula Akali. Dan combo ini nggak sepenuhnya akan selalu diterapin ya, karena yang penting itu adalah mengerti konsep dari combo. Dan kebiasaan kalian pakai Akali bakal bikin kalian improvisasi sendiri. Pertama gue bahas dulu combo untuk super pemula. Oh iya, gue ngasih tahu dulu kalau misalnya nanti gue bilang auto attack atau AA, itu maksudnya adalah basic attack ya. Combo pertama, skill 1 basic attack. Caranya adalah skill 1 dikenain ke hero atau champion musuh, nanti bakal muncul lingkaran di bawah yang warna hijau. Kalau kalian keluar dari lingkaran warna hijau ini, maka basic attack selanjutnya bakal ke enhance, dimana jarak dari basic attacknya bakal lebih jauh dan damage-nya juga naik. Dan tinggal di basic attack aja musuhnya. Dan usahain juga basic attack-nya ini dikasih ke champion musuh, tapi kalau emang nggak bisa ya jangan dipaksa juga gitu loh. Ingat kita ini newbie, jadi mainnya sabar. Tanda atau bukti kalau basic attack kalian gunakan enhance itu adalah senjatanya jadi warna hijau dan sambil diputar-putar. Tujuan dari skill ini adalah untuk memaksimalkan damage Akali, dan ini bisa diulangi berkali-kali karena cooldown dari skill 1 ini lumayan cepat. Tapi jangan lupa ingat energi ya. Kapan combo ini dipakai? Ini adalah combo yang bakal sering banget dipakai, apalagi pas awal-awal, pas lagi landing phase, itu penting banget. Dan gak cuma pas awal doang, tapi combo ini bakal selalu kepake. Entah itu lagi mau ngekill musuh, digabungin dengan combo lain, ini bakal selalu kepake. Kalau kalian udah kebiasa dengan combo ini, nanti kalian bakal refleks sendiri, dan kalian bakal ngasih damage yang maksimal. Dan konsep dari combo ini sebenarnya adalah skill kalian ini harus kena musuh, kemudian keluar dari lingkaran, dan basic attack-nya bakal ke upgrade. Dan ini juga berlaku untuk skill 3 dan skill 4. Nah, tapi untuk skill 3 dan skill 4, ini dia bakal otomatis keluar dari area lingkaran yang warna hijau. Jadi basic attack-nya bakal langsung ke upgrade atau ke enhance. Contohnya di sini gue udah mulai sedikit kebiasa. Jadi pas gue pakai skill 1, jari gue tuh otomatis kayak mundur ke belakang buat keluar dari lingkaran pasifnya. Oh ya, yang perlu kalian ingat adalah saat lingkarannya ini muncul, movement speed kalian bakal naik untuk keluar dari lingkaran. Dan pas udah keluar, movement speednya juga naik untuk ngejar musuh. Combo kedua, skill 3, dan skill 1. Ini adalah combo yang sering banget gua pakai. Walaupun ini nggak memaksimalkan damage Akali, tapi ini bakal sering banget dipakai. Karena skill 1 ini area, jadi kalau misalnya ada lebih dari satu musuh itu bakal kena. Kalau musuhnya kabur, itu juga kemungkinan kenanya juga lebih tinggi. Awalnya Fiora man, 味方が倒されました。 Fiora ka lagi get mang. 敵を倒しました。 Dan kalau misalnya kalian ragu dengan skill 3 ini nggak kena, ya udah kalian bisa gas aja dengan skill 4 dan basic attack. Combo ketiga, skill 1, skill 3, basic attack. Konsep skill ini adalah cara aman atau cara cepat biar pasif kalian aktif. Dan yang penting itu ada di combo skill 3, basic attack-nya. Jadi pas kalian skill 3, ini otomatis pasifnya bakal aktif. Dan kalau misalnya kalian tekan skill 3 lagi, dia bakal lompat ke musuh dan langsung serang pakai basic attack karena itu damage-nya bakal sakit. Nah, karena combo 3 basic attack doang itu damage-nya kurang, makanya di awal ditambahin dengan skill 1. Jadi skill 1, skill 3 lagi, dan basic attack.
Kalian biasain aja kayak gini dan sering-sering aja latihan di practice mode. Dan combo ini gak selalu harus fast hand atau main cepet. Kalian juga bisa main tenang dan santai, itu juga gak masalah. Contohnya kayak gini nih. Gua skill 1 dan gua santai-santai dulu nyari timing yang pas. Karena skill 3 ini kan bisa diblok oleh creep ya. Nah kalau udah kalian langsung skill 3, tunggu lagi timingnya dan skill 3. Dan di sini gue juga melakukan improvisasi, yaitu pakai skill 2 biar gue nggak bisa ditarget oleh musuh. Dan gue juga tambahin skill 1, ya mana tahu skill 1 gue ini bisa kena akali yang ada di dalam smoke bombnya. Combo keempat, ini lanjutan dari combo ketiga, yaitu 1, 3, 3, basic attack, 4, 2, 4. Nah ini kita cuma nambahin dari combo yang ketiga, yaitu skill 4, skill 2, dan skill 4 lagi. Skill 4 ini bakal ngelock champion musuh dan pasifnya bakal langsung aktif. Dilanjutkan dengan skill 2, ini tujuannya buat ngamanin kita dulu. Karena untuk pakai skill 4 lagi kita harus nunggu selama 3 detik. Di sini kalian juga bisa melakukan improvisasi. Misalnya pas lagi nunggu di dalam asap, kalian bisa aja pakai combo yang pertama, yaitu skill 1 dan basic attack. Kalau kalian udah hafal combo 1 sampai 3, kalian bisa hafalin combo 4 ini. Kalau udah hafal 4 combo ini, nanti kalian akan terbiasa di match dan makin sering dipakai, kalian akan improvisasi tergantung dari situasi dan kondisi. Combo yang kelima, ini adalah combo untuk main cepet tanpa perlu ragu skillnya ini miss atau nggak kena. Jadi skill 4, 1, 3, 3, basic attack, skill 2, skill 1, basic attack, skill 4, dan basic attack. Nah inti dari combo ini sebenarnya ada di awalan combo tadi, yaitu skill 4, skill 1, dan skill 3. Jadi skill 4 ini kan lock target ya. Kemudian langsung aja pencet skill 1. Nanti dia bakal otomatis ngarah ke musuh. Dan kemudian langsung pakai skill 3 tanpa diarahin. Dan musuh bakal kena. Combo ini hampir nggak bisa dihindari oleh musuh. Kecuali mungkin ada flicker atau stasis atau zonnya. Sisanya kalian bisa ikutin aja kombonya. Atau lakukan improvisasi sesuai situasi dan kondisi. Dan kalau seandainya udah kebiasa dan udah sering main, kalian bakal refleks sendiri. Percaya deh. Soalnya gue dulu ngasal doang pakai skillnya, sering lupa pencet juga. Tapi sekarang udah agak mendingan, gue udah nggak lupa lagi harus mencet skill apa dan tahu harus ngapain. Sekarang gue kasih tips akali untuk super pemula. Tips yang pertama, jangan nafsu di awal, jadi main santai aja. Apalagi kalau kalian nggak paham dengan skill musuh, kalian bisa fokus ke creep aja. Dan kalau emang sempet, kalian bisa pakai combo yang pertama, yaitu skill 1 basic attack. Tips kedua, kalau kalian ternyata nggak sanggup buat ngelawan musuh di mid karena mungkin kalian nggak bisa ngehindarin skill-skillnya atau nggak bisa nyicil musuh, maka yang bisa kalian lakuin adalah cari timing buat bisa ngegeng lane atas atau lane bawah. Dengan kalian ngegeng, kalian bakal dapat gold dan XP dari assist ataupun bahkan ngekill. Salah satu contoh timingnya adalah ketika musuh di lane lain itu sedang offset atau terlalu maju atau sedang nge-push.
Nggak ada ulti tuh. Ulti lah. Mati kali. Tips ketiga, jangan takut untuk ngedive atau masuk ke tower musuh kalau seandainya kalian punya skill ultimate. Kalau kalian udah tahu skill-skill musuh, misalnya musuh udah nggak punya skill atau musuh nggak punya stun, root dan segala macamnya, kalian bisa hajar aja ke dalam tower selagi skill kalian nggak cooldown. Tapi usahain pakai skill 4 secepatnya, karena skill 4 yang pertama kan harus ngelock musuh ya, dan skill 4 yang kedua ini bisa kemana aja, jadi bisa buat kabur atau ngekill musuh. Dan yang perlu kalian tahu adalah skill 4 ini sama sekali nggak butuh energi, jadi aman. Tips keempat, kalau kalian punya skill 4 dan musuhnya kabur, jangan ragu buat pakai spell flash asalkan kalian yakin musuh ini bisa mati. 攻撃されています。 Ramnya di bawah nih, masa nggak turun? 敵を倒しました。 Pantong. Ayah kok. 敵を倒しました。 Tips kelima, kalau udah yakin damage kalian ini sakit, nggak perlu ragu lagi buat pakai skill 4 biar memastikan musuhnya ini mati. Tips ke-6, perhatiin map kalian. Karena kalian di mid, kalian bakal bisa banget untuk ngegeng kemana aja. Ngegeng jungle, ngegeng top, ataupun ngegeng lane bawah. ミッドレーンのタワーが敵を倒しました。敵を倒しました。敵のランページ。味方が倒されました。 I'm not here to make friends. 敵を倒しました。 Tips ke-7, selalu ingat kalau kalian punya 3 skill untuk kabur. Yang pertama ada di skill 2, kalian gak bakal bisa ditarget oleh basic attack atau skill yang sistemnya lock target. Terus ada skill 3, yang skill ini kayak bikin akali ini mundur, atau kayak skill 2 nya Nakrot yang ada di AoV lah. Nah ini bisa banget buat kabur dan bahkan bisa untuk nembus dinding. Atau dipakai buat ngejar musuh, ini juga bisa banget. Who's next? Pulang, Cok, pulang, Cok. I'll make this look like magic. Dan juga ada skill 4 yang kedua. Jadi setelah pakai skill 4, tunggu 3 detik, maka skill 4 nya bakal bisa dipakai lagi secara bebas. Ini bisa banget buat kabur atau ngejar musuh. Dan kalau kalian punya item zone-nya atau item stasis, kalian bisa pakai skill 4 dulu, terus pakai zone-nya atau stasis, dan nanti bisa kabur. Oke, kayaknya udah semua ya. Semoga buat newbie atau pemula bisa terbantu buat belajar Akali. Kalau seandainya kalian tertarik dengan Wild Rift, entah itu info, tips, dan segala macamnya, kalian bisa subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gonna carve my own. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know